Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, sambil sambil di dalam tempat ini, gua ingin membahas sebuah informasi yang ditulis oleh Nizar Kinsella. Dia ini adalah football jurnalis untuk BBC Sport, dan juga Simon Stone masih dari BBC Sport, yang menuliskan salah satu opsi bagi Manchester United di musim panas kali ini adalah tidak mendatangkan pemain baru di posisi gelandang. Maksudnya adalah Manchester United, kita sudah tahu ya bahwa Manchester United ini sudah mendatangkan dua pemain, Youri Tielemans dan juga Andre Santos. Dan Manchester United dikabarkan oleh berbagai sumber, berbagai media sedang dalam tahap untuk mendatangkan pemain ketiga, pemain gelandang ketiga. Namun demikian, ada situasi, salah satu opsi yang menyebutkan bahwa Manchester United tidak akan mendatangkan pemain baru lagi di posisi lini tengah. Artinya Manchester United mungkin akan mengalokasikan dana, upaya, tenaga, dan lain-lain ya untuk mendatangkan pemain lain di posisi lain, bukan untuk posisi lini tengah. Nah, ini bagaimana? Ya tentu saja Sobat Football United memiliki komentar, bisa drop di kolom komen seperti biasa. Tapi kalau gue melihat ya, ini ada situasi plus, ada situasi minus. Situasi plus, kalau dilihat dari situasi plus, Manchester United saat ini memiliki 3 pemain senior untuk posisi pivot ya. Ada Kobbie Mainoo, Andre Santos, dan juga Youri Tielemans. Dan mungkin bisa menjadi 4 kalau Mason Mount, di mana Mason Mount di 2 pertandingan awal pre-season bersama dengan Manchester United juga sering bermain di posisi pivot, gelandang tengah. Bisa jadi 3 ataupun 4 opsi saat ini. Nah, kalau Manchester United tidak mendatangkan pemain baru, tidak mendatangkan pemain ketiga, maka salah satu poin positifnya adalah Mason Mount akan memiliki tempat, akan memiliki peran di sana. Sebenarnya dari akhir musim lalu, Mason Mount juga sudah beberapa kali dipasang oleh Michael Carrick di posisi pivot. Lalu keuntungan ataupun poin positif nomor 2 adalah pemain-pemain muda Manchester United di posisi lini tengah akan lebih memiliki kesempatan untuk diturunkan, untuk dimainkan. Karena Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Manchester United akan memiliki banyak sekali jumlah pertandingan ya untuk musim ini. Dan tentu saja posisi pivot lini tengah ini merupakan posisi yang krusial. Dan kalau melihat misalnya di 2 pertandingan pre-season, ada Jack Fletcher, ada Tyrell Fletcher, ada Toby Collier juga yang bisa ditempatkan di posisi lini tengah. Dan pemain muda seperti ini akan memiliki kesempatan lebih. Tidak langsung akan menjadi starter atau seperti apa, tapi paling tidak menjaga kedalaman skuad Manchester United terutama di lini tengah. Nah, itu paling tidak dari sekian poin ya, posisi ataupun juga poin positif. Di sisi lain juga Manchester United tentu saja akan menghemat budget untuk posisi lini tengah, dan mungkin budget tersebut bisa digunakan, dialokasikan untuk memperkuat posisi lainnya. Itu juga merupakan salah satu poin positif. Dan mungkin Sobat Football United memiliki poin positif lainnya, silahkan drop di kolom komen. Tapi juga ada poin negatif. Poin negatif adalah kalau gue lihat ya, maka mungkin dari sisi kualitas lini tengah Manchester United ini akan sedikit kurang terjaga. Manchester United memiliki Toby Collier, Andre Santos, dan juga Youri Tielemans, memang pemain yang kuat di posisi pivot. Sementara Mason Mount menurut gue secara ringan amatiran, walaupun sudah diberikan kesempatan dari akhir musim lalu dan juga di pertandingan preseason kali ini, tetap harus dipoles lagi, tetap harus ditingkatkan lagi. Lalu ketika misalnya ada yang absen, ataupun juga butuh rotasi, ataupun juga ada penampilan yang drop ya dari pemain inti, 3 pemain inti yang tadi gue sebutkan, ini juga menimbulkan semacam ketidakpastian ketika pemain muda diberi kesempatan. Akankah mereka bisa menambah kualitas, menambah kualitas di lini tengah, dan juga permainan Manchester United memberikan peningkatan dalam sebuah pertandingan, baik itu dari tengah ataupun dari awal. Ini merupakan situasi yang menurut gue masih tanda tanya ya, karena mereka belum memiliki jam terbang yang cukup tinggi, dan ini yang bisa menimbulkan semacam kayak keraguan. Ketika pemain diturunkan, mau itu pemain muda ataupun pemain senior, menurut gue adalah
eh, meningkatkan kualitas permainan itu di atas dari development. Menurut gue seperti itu ketika dalam sebuah kompetisi diturunkan. Tapi untuk pemain muda, sering sekali kesempatan itu diberikan bukan karena untuk menambah kualitas, bukan untuk menambah kualitas permainan di atas lapangan, tapi untuk development, perkembangan dari pemain muda itu sendiri. Sementara gue melihat ya, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, ataupun juga Toby Collier, ketika misalnya diberi kesempatan, ya diharapkan mereka akan memperbaiki kualitas lini tengah Manchester United, baik itu dari awal ataupun di tengah pertandingan. Apakah mereka bisa? Ini yang menjadi pertanyaan dan mungkin bergulir menjadi sebuah keraguan. Bagaimana gue melihat hal ini, ataupun juga ada hal-hal negatif lainnya, Sobat Football United bisa drop di kolom komen. Dan kalau kita melihat misalnya ya, daya saing lini tengah Manchester United dibanding dengan kompetitor lain, baik itu di Premier League, apalagi di UEFA Champions League, di Eropa ya, raksasa-raksasa Eropa, mereka punya kedalaman lini tengah yang luar biasa, baik itu dari sisi kuantitas dan juga dari kualitas. Apakah Manchester United kalau tidak mendatangkan pemain ketiga bisa bersaing dengan klub-klub yang tadi mungkin Sobat Football United juga sudah tahu ya, raksasa-raksasa Eropa? Di situ yang akan menimbulkan keraguan ataupun pertanyaan. Gue sendiri tetap dalam berprinsip seperti ini. Kalau Manchester United ingin bersaing di papan atas Premier League, kalau Manchester United ingin berjalan lebih jauh di Champions League ya, bukan cuma sekedar menjadi partisipan, maka kualitas itu harus ditingkatkan, termasuk juga di lini tengah. Gua melihat dari pemain yang saat ini ada, kalau kita berbicara terkait dengan proyeksi, maka ada Kobbie Mainoo dan juga Youri Tielemans. Dua pemain yang menurut gue nampaknya diproyeksikan menjadi pemain inti dengan backup seorang Andre Santos. Tapi bagaimana misalnya ketika Youri Tielemans ataupun Kobbie Mainoo ada penurunan penampilan, cedera, dan lain-lain yang membuat mereka ini harus absen ya. Siapa yang akan menggantikan mereka? Gue harap memang ada kualitas juga yang bisa menggantikan mereka, sehingga daya saing Manchester United, kualitas Manchester United ini bisa terjaga di musim kompetisi kali ini. Itu sebenarnya yang gue harapkan. Tapi kalau Manchester United memutuskan untuk tidak mendatangkan gelandang ketiga dengan mengalihkan konsentrasi misalnya ke posisi lainnya, maka menurut gue mungkin harus ada penyesuaian ekspektasi untuk musim ini. Di Premier League, di Champions League, menurut gue mungkin ekspektasi untuk Manchester United mendapatkan trofi agak sedikit lebih jauh ya, menurut gue agak sedikit terlalu jauh, karena kita realistis saja melihat bagaimana keadaan lini tengah dari pesaing-pesaing yang lain. Yang tidak kalah pentingnya juga, ini akan menjadi sebuah tugas beban yang juga tidak ringan bagi Michael Carrick. Dia harus mempersiapkan sebuah lini tengah yang siap bersaing ya, dengan tanpa mendatangkan gelandang ketiga. Di mana ya menurut gue ini bukan tugas yang ringan sih bagi seorang Michael Carrick beserta dengan staf kepelatihannya. Jadi kesimpulannya kalau menurut gue lebih memilih untuk Manchester United tetap mendatangkan gelandang ketiga. Ya ada konsekuensi. Pemain muda mungkin akan mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit, tapi di sisi lain ya kesempatan yang sedikit itu mereka harus buktikan dengan daya saing. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa mereka siap ya mereka akan mendapatkan kesempatan pemain-pemain muda tersebut. Dan ini merupakan sebuah realita di sebuah klub, di sebuah skuad yang memang kompetitif, sangat keras persaingannya, baik itu untuk pemain utama ataupun juga pemain muda. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Gelandang ketiga Manchester United, apakah sebaiknya tetap didatangkan atau tidak? Maksimalkan pemain muda untuk posisi gelandang nomor 3 ini dengan mengalokasikan budget untuk posisi lain, atau enggak, tetap harus mendatangkan sebuah kualitas untuk posisi lini tengah pilihan ketiga Manchester United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.